Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Suke Tutorial. Ini adalah video lanjutan dari tutorial WordPress. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya menggunakan fitur post yang ada di WordPress. Nah, sekarang kita sudah ada di dashboard. Jadi di sini tampilan utama dari dashboardnya kita bisa membuat postingannya. Nah, di sini buat postingan kita bisa memilih icon yang ada di bawah langkah berikutnya. Nah, nantinya setelah tadi kita sudah memilih, kemudian akan tampil ke halaman pembuatan artikel. Di sini bisa membuat judulnya, kemudian ada isi artikelnya. Kemudian di bawahnya ada draft cepat, yaitu nanti bisa melakukan pengisian judul, kemudian bisa mengisi konten, dan ini adalah untuk menyimpan draftnya. Tapi karena berhubung saya tidak ingin membahas postingan yang ada di dashboard utama, jadi kita ke bagian sidebar yang sebelah kiri. Di sini ada post, lalu di sini ada fitur semua post, kemudian ada tambah baru, ada kategori, dan juga ada tag. Jadi kita pilih yang semua post aja. Nah, setelah kita tadi memilih semua post, di sini belum ada daftar postingannya ya, karena kita masih baru dan juga kita belum melakukan pembuatan artikel di websitenya. Nah, di bagian ini nanti daftar postingnya akan muncul setelah kita membuatnya. Lalu langkah berikutnya kita ke tambah baru. Kita di sini buat new tab saja. Caranya klik kanan, kemudian pilih tab baru. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan judulnya, kemudian kita tambahkan isi untuk artikel. Di sini saya akan memberikan judul yaitu lorem. Kemudian saya artikelnya akan kopas saja dari situs resmi loremnya. Nah, sekarang saya sudah kopas di isi paragraf artikel. Nah, di sini kita bisa menempelkan huruf, kemudian ada italic, dan juga bisa menggunakan fitur URL. Jadi angka ini saya ingin menjadikan URL. Nah, saya blok, kemudian kita pilih taut. Nah, sekarang angka ini sudah dibuat menjadi URL. Jadi ketika pengunjung membuka angka ini akan diarahkan ke google.com. Nah, selanjutnya kita bisa memformat
huruf. Nah, caranya kita ke bagian style. Di sini ada tajuk, kemudian bisa dijadikan grup, ada senarai, ada kutip, ada praformat, ada bait. Jadi tinggal dicek-cek saja. Nah, kalau misalkan tajuk, tampilannya seperti ini. Kemudian di slide sebelah kanan kita bisa memperkecil ukuran hurufnya. Nah, di sini secara default menggunakan H2. Kemudian jika angkanya lebih semakin besar, itu nanti hurufnya akan semakin kecil. Oke, di sini saya menggunakan H6 aja karena lebih standar tampilannya. Kemudian kita di sini ke titik 3. Sini ada sembunyikan pengaturan blok. Nah, ini slide barnya sudah hilang, sudah tidak tampil. Nah, untuk menampilkannya kita klik kembali. Lalu di sini bisa menggandakan paragraf atau isi dari artikelnya. Nah, sekarang kita sudah menggandakan dari paragraf yang pertama. Kemudian kita sisipkan setelahnya. Tadi itu sisipkan setelahnya berarti setelah kalimat-kalimat yang ada di artikel ini. Nah, jadi nanti di sini kita bisa menambahkan paragraf baru. Nah, selanjutnya kita ke sunting sebagai HTML. Nah, sunting sebagai HTML ini bagi para pengguna WordPress yang memahami bahasa HTML bisa menggunakan sistem pemrograman. Jadi maksudnya ini menggunakan HTML, jadi bagi yang paham bisa merubahnya seperti menebalkan huruf, kemudian memiringkan huruf, atau menambahkan URL di hurufnya itu sendiri. Nah, lalu saya ingin kembali dulu. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan Ctrl+Z untuk mengembalikan tampilan sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa menghapus blok. Misalkan sekarang kita tidak membutuhkan lagi paragraf yang ini, kita bisa menghapusnya dengan cara klik hapus blok. Nah, sebelum kita menerbitkan atau mempublikasikan ke para pengunjung yang ingin melihat di website kita bisa melakukan pratinjau. Kita klik saja. Nah, ini bakal ditampilkan di website kita nanti. Nah, setelah kita melihat pratinjaunya dan menurut kita ini lebih pas, kita bisa langsung menerbitkannya. Nah, ini di bagian bawah akan muncul URL yang untuk menampilkan postingan. Nah, postingan yang baru kita buat tadi ya.
Nah, sekarang kita refresh. Nah, di sini sudah muncul nama judulnya Lorem, penulisnya Aing Curoy. Kemudian nanti kita bisa menambahkan kategori di sini. Lalu ada teks. Di sini ada komentar dan juga ada tanggal setelah penerbitan. Nah, di bagian Lorem ada surfing. Kita klik kanan saja, kita buka di new tab. Nah, tampilan syutingnya seperti ini. Kemudian kita bisa menuliskan kategori. Nah, di sini kategori bawaan dari WordPress yaitu Uncategorized. Nah, sekarang kita buat kategori baru di sini. Di sini saya membuatkan kategori baru dengan namanya news. Kemudian kita tambahkan kategori. Nah, di sini kita sudah membuatnya. Selanjutnya kita hilangkan checklistnya. Nah, di bagian tag ini fungsinya untuk membuat permaling. Kemudian ada gambar. Di sini ada kutipan untuk mengisi ringkasannya. Selanjutnya di sini ada pemberitahuan apakah diizinkan memberikan komentar. Lalu di sini ada izinkan, pingback, dan trackback. Nah, setelah tadi kita membuat kategorinya dan menambahkan gambar, sekarang kita perbarui. Nah, sekarang kita buka websitenya. Apakah postingan sudah tampil di website? Nah, sekarang kita sudah membuat postingan perdana yang mana judulnya di sini Lorem, kemudian ini adalah gambar, lalu ada isi artikel ya. Bagi teman-teman yang memanfaatkan WordPress sebagai blog, jadi akan sering menggunakan fitur post atau membuat postingan seperti ini. Di sini kita bisa melihat ada bulannya, ada tanggal, ada tahun. Lalu setiap pengunjung yang memberikan kita komentar, kita akan mendapatkan notifikasinya di bagian ini. Oke, kita balik lagi ke dashboard. Di sini juga kita bisa mengedit secara cepat. Kita klik edit cepat. Saya coba merubah judul postingannya ya. Saya rubah namanya COVID-19. Kemudian di sini slugnya saya tambahkan Lorem COVID. Lalu di sini juga ada tanggal, kemudian ada sandi.
Di sini ada kategori yang sudah dibuat tadi. Kemudian ini template seperti template bawaan atau cover template. Di sini ada teks. Lalu di sini ada keterangan izinkan komentar atau izinkan ping dengan statusnya apakah postingan ini akan diterbitkan atau dijadikan draft. Silakan dicoba-coba aja ya teman-teman. Jadi ini kayak semacam pengaturan dasar-dasarnya kayak gitu. Kita ke perbarui. Nah, sekarang kita sudah menyetingnya dengan cepat. Kemudian kita menghapus postingan. Caranya klik di kotak ini, kemudian di bagian tindakan massal kita pilih, kita klik pindah ke tempat sampah, lalu terapkan. Nah, ini di daftar postingan sudah tidak tampil lagi ya teman-teman, tapi bukan berarti bahwa postingan kita yang tidak tampil di daftar ini sudah terhapus secara permanen. Karena yang pertama tadi itu kita hanya mengarahkan ke bagian sampah ini. Nah, di sini kita buka. Nah, sekarang itu masih ada, yaitu judulnya COVID-19. Penulisnya pun masih diperlihatkan. Kemudian di sini ada keterangan apakah postingan ini akan dikembalikan atau dihapus secara permanen. Nah, misalkan teman-teman ingin mengembalikan postingannya, tinggal diklik kembalikan, dan jika untuk menghapus secara permanen tinggal diklik saja. Nah, di sini saya ingin kembalikan. Kemudian kita balik lagi ke semua. Nah, di sini sudah kembali lagi postingan COVID-19-nya. Nah, selanjutnya di sini ada tambah baru. Nah, tambah baru itu sama seperti yang ada di sini ya. Kemudian ke kategori. Nah, di sini kita bisa menuliskan postingan-postingan dan dijadikan grup, yaitu akan masuk ke kategorinya. Misalkan news COVID akan masuk ke kategori news. Kemudian saya buat kategori baru. Di sini bisa membuat slugnya. Lalu ada kategori induk. Kemudian ada deskripsi. Selanjutnya kita tambah kategori baru. Nah, sekarang sudah tampil di listnya, yaitu food, kemudian slugnya food free. Oke, lanjut ke teks. Nah, di sini sama seperti yang di awal ya teman-teman, teksnya yaitu kita punya
nama teksnya itu tes, kemudian slugnya tes. Ini sebelumnya sudah dibuat, jadi nanti kurang lebihnya seperti itu. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan teks baru atau membuat teks baru, bisa diisikan di sini namanya, kemudian slugnya, dan apabila perlu menambahkan deskripsi tinggal ditambahkan saja di sini. Di bagian semua post kita buka. Kita masuk ke tampil. Nah, ini buat gambar. Setelah kita memasukkan gambar, jadi gambar ini akan tersimpan di bagian media ya teman-teman. Nah, di sini akan tersimpannya. Ya, mungkin di video selanjutnya saya akan sedikit ngebahas tentang media yang ada di website dashboard. Ya, mungkin gitu aja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga masih belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.